Yuk, Ini laptop Bismillahirrahmanirrahim. bisukan. Ini laptop bisukan. Hah? Ini laptop bisukan. Wih, Maksudnya wis, dia siapa laptopnya dinyalain ya gemang. Gemang. asik nih. Aku pergi tetap gemang-gemang, wis kematiin. Apa kau baca? Aku juga kapan ya? Di sini sih. Oh di. Oke. Wis. Wis kedengeran. Oke, ya. Oke. Ih, gemang enggak? Tidak. Oke. Yo, kami minta tolong, maaf ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suara saya terdengar dengan jelas ya, anak-anak semuanya. Jelas, Bu. Sebelum masuk ke pembelajaran kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Apa pada baik? Alhamdulillah. Nah, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini itu tentang sifat cahaya. Udah pada siap? Siap. Oke, sebelumnya kita presentasi dulu ya. Udah pada semuanya masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Nah, pelajaran materi pada hari ini yaitu sifat-sifat cahaya. Nah, apakah kalian pernah melihat fenomena kayak misal kalau kita ngaca, kenapa bayangan kita ada di kaca? Terus kalau misal kita minum di sedotannya itu kelihatannya bengkok, pernah mengalami fenomena itu? Terus kira-kira mengapa sih kalau kita ngaca itu bayangannya itu kita ada di kaca? Terus mengapa juga sedotan tampak bengkok? Ada yang tahu kenapa? Karena kebiasaan cahaya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, kita itu tiap hari itu pasti ngaca. Terus setelah hujan pasti ada pelangi. Terus kalau kita mau berenang itu kolamnya itu terlihat dangkal, padahal nggak dangkal ya. Nah, itu terjadi karena itu bisa kita melihat itu karena sifat dari cahaya. Untuk pembelajaran sifat-sifat cahaya itu, tujuan pembelajarannya itu ada yang pertama itu mengidentifikasi sifat-sifat cahaya melalui kegiatan observasi sederhana, kemudian menjelaskan peristiwa pemantulan, pembiasan, dan penguraian sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Terus menganalisis penerapan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kelompok secara daring. Sebelum masuk ke pembelajaran,
siswa, kalian semua boleh pretest terlebih dahulu untuk mengukur pemahaman awal. Bisa di scan ya teman-teman, ini pretestnya 2 menit dari sekarang. Apakah sudah semuanya pretest sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. sudah, alhamdulillah. Terus kalian akan kalian udah menyiapkan semua peralatan yang minggu lalu saya suruh, kayak DVD, terus gelas kaca, terus center, sudah dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini? Sudah? Nah, oke. Kalau sudah, kalian bisa mengerjakan LKPD. Saya kirim di grup WhatsApp ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini itu kalian bisa lihat di LKPD itu ada petunjuknya, yaitu kalian itu akan melakukan observasi secara mandiri. Nanti hasil dari observasi mandirinya kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok yang sudah dibentuk awal pembelajaran lalu. Kemudian ada hasil observasi itu nanti kalian diskusikan, terus ada pertanyaan diskusi, kalian kerjakan. Nah, untuk percobaannya jelas ya, di situ sudah saya tuliskan langkah-langkahnya untuk percobaan mengenai cahaya merambat lurus, tentang cahaya dipantulkan, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dibiaskan, diuraikan, itu ada langkah-langkah semuanya. Kalian bisa memulai percobaan itu. Nah, sebelumnya sebelum melakukan percobaan itu di LKPD kan ada gambar ini ya, tentang cahaya di pagi hari itu, ada cahaya di pagi hari itu masuk ke ruangan, terus kita kalau bercermin itu kita bayangan kita terlihat, terus belenggu balon dari sabun itu berwarna-warni, terus senter gelas di senter itu, senter cahayanya itu menembus benda bening, menembus gelas itu, terus pensil dicelupkan ke gelas berisi air itu tampak bengkok. Itu kalian bisa tuliskan rumusan masalahnya, mengapa tentang gambar-gambar tadi. Terus dari rumusan masalah itu kalian bisa menulis hipotesisnya, oke? Iya, Bu. Nah, terus setelah itu kalian bisa melakukan percobaan.
dan mengisi data, kemudian diskusi bersama teman-teman. Oke, silahkan. Itu di pengolahan data kalian dari hasil observasi kalian diskusikan bersama teman-teman ya. Apa sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Ada yang ingin presentasi mungkin? Coba kelompoknya dari Mbak Uswa. Dari ini rumusan masalah dulu sama hipotesis. Apa yang Mbak Uswa rumuskan dari gambar tadi? Ini dari hasil apa rumusan, Bu? Rumusan dulu. Oh iya, bentar. Bagaimana Mbak Uswa? Bisa? Ya, Bu, bentar. Ya, rumusan sama hipotesis ya Mbak Uswa ya. Ya, untuk rumusan masalahnya yang pertama, apa saja sifat-sifat cahaya? Yang kedua, mengapa cahaya dapat menghasilkan berbagai fenomena yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, bagaimana hubungan sifat-sifat cahaya dengan berbagai fenomena? Untuk hipotesisnya, yang pertama, cahaya memiliki beberapa sifat seperti merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan, dan diuraikan. Yang kedua, perbedaan fenomena yang terjadi disebabkan oleh sifat cahaya yang berbeda-beda. Untuk yang terakhir, fenomena bayangan setelah menurut cahaya senter dan benda di dalam air terjadi karena cahaya memiliki sifat tertentu. Oke, bagus. Nah, untuk hasil pengamatannya yang mandiri itu coba Mbak Ica Yulfa bisa memaparkan hasil pengamatannya. Mbak Ica Yulfa masih di mute apa sudah keluar? Saya aja, Bu, saya. Oh ya, usul lagi. Ya udah nggak apa-apa. Bentar. Untuk hasil yang pertama cahaya merambat lurus. Untuk hasil pengamatannya cahaya senter tampak bergerak lurus ke depan. Yang kedua, cahaya dipantulkan.
Cahaya yang mengenai cermin dipantulkan kembali dan membentuk bayangan. Yang ketiga, cahaya menembus benda bening. Cahaya dapat melewati kaca atau gelas bening. Cahaya dibiaskan. Untuk hasil pengamatannya itu sedotan atau pensil di dalam air tampak bengkok atau patah. Yang terakhir, cahaya diuraikan. Itu permukaan CD atau DFD terlihat berwarna-warni saat terkena cahaya. Sudah, Bu. Oke. Terus dari hasil diskusi tadi, ada yang mau memaparkan? Mungkin dari kelompoknya Mbak Zida? Sebentar, Bu. Ya, yang hasil diskusi bersama kelompok ya. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Sebentar. Boleh. Ayo tepuk sing kelompok aktivitas selekta. Aku pikir mau baru sampai di kelompokan sampai sudah. Soalnya akan bersalah lagi. Lagi ya. Kita. Iya kan? Hasil sekian 12 kali. Apa mau yang lain? Apa Mbak Zida bisa tidak? Apa mau yang lain? Benar, Bu. Ya. Oh ya, jadi hasil diskusi ya, Bu, ini. Ya. Yang tampil kan Bu ya? Ya, yang tampil. Ya, jadi cahaya senter itu, jadi yang pekerjaan pertama itu kita menggunakan cahaya senter. Terus sifat cahayanya itu merambat lurus. Terus analisis hasil pengamatannya itu cahaya senter tampak bergerak lurus ke depan sehingga cahaya merambat lurus. Terus cahaya pada cermin dipantulkan. Itu cahaya yang mengenai cermin dipantulkan kembali sehingga bayangan dapat terlihat pada cermin. Terus yang ketiga itu cahaya pada benda miring. Sifat cahayanya itu menembus benda bening. Nah, analisis hasil pengamatannya itu cahaya dapat melewati kaca atau benda bening sehingga benda di balik kaca masih dapat terlihat. Terus yang keempat itu ada pensil di dalam air itu dibiaskan. Sedotan atau pensil tampak bengkok karena cahaya mengalami pembiasan saat melewati udara dan air. Terus ada warna pada DVD. Nah, itu tuh diuraikan. Permukaan DVD-nya itu mantulkan cahaya menjadi berbagai warna sehingga menunjukkan penguraian cahaya, Bu. Oke, ya betul. Kemudian untuk pertanyaan diskusinya, Mbak Wahida bisa membacakan diskusi pertanyaan dari kelompok. Menjawab ya. Soal yang pertama, mengapa cahaya senter tampak lurus? Karena cahaya memiliki sifat merambat lurus. Yang kedua, mengapa bayangan dapat terlihat pada cermin? Jawabannya karena cahaya dipantulkan oleh permukaan cermin menuju ke depan. Mengapa cahaya dapat melewati benda bening seperti kaca? Karena benda bening dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Keempat, mengapa sedotan atau pensil di dalam air tampak bengkok? Karena cahaya mengalami pembiasan ketika melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Selanjutnya, mengapa CD atau pensil terlihat berwarna kuning saat terkena cahaya? Karena cahaya putih diuraikan menjadi berbagai warna. Untuk soal yang terakhir, bagaimana hubungan sifat-sifat cahaya dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah,
Nah, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari terjadi karena cahaya memiliki sifat merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dapat diuraikan. Iya, nah bagus sekali ya hasil diskusi kelompok dari teman-teman semuanya. Kemudian saya mau memberi penguatan Iya sih. Aku mau nanya ya, atau membuktikan mengenai diskusi dan percobaan yang telah teman-teman semua lakukan. Nah, jadi cahaya itu merupakan energi ya yang dapat dilihat oleh manusia. Ini merupakan gelombang elektromagnetik. Terus setelah itu ada sifat-sifat cahaya. Ada macam-macam sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama itu cahaya merambat lurus. Kayak tadi waktu kalian melakukan percobaan dengan senter dinyalakan, itu kan senternya cahaya senternya lurus, itu merupakan contoh dari cahaya merambat lurus. Itu kenapa cahaya itu tampak lurus, itu karena sifat cahaya itu merambat lurus selama tidak ada penghalang yang mengubah arah rambatnya. Terus contohnya itu ada tadi senter yang cahayanya itu bergerak lurus ke depan, terus ada sinar matahari saat pagi hari itu masuk ke ruangan lewat ventilasi. Kemudian sifat yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Waktu kalian tadi percobaannya itu ini ya, cahaya senter dipantulkan ke cermin. Nah, itu nanti pemantulan cahayanya itu terjadi karena karena cahaya mengenai permukaan cermin, jadi dipantulkan dan menuju ke mata kita. Jadi gambarnya kita melihatnya itu dipantulkan sehingga bayangan benda dapat terlihat dengan jelas. Nah, pemantulan ini merupakan peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda. Contohnya itu tadi saat senter dipantulkan ke kaca, terus sinar matahari kita bercermin itu. Terus sifat yang ketiga itu cahaya dapat menembus benda bening. Saat kalian tadi praktikum tentang pakai senter terus pakai gelas, itu kan cahayanya nembus ke lewat gelas ya. Itu karena sifat cahaya dapat menembus benda bening, karena kemampuan cahaya itu untuk menembus suatu benda itu tergantung dari jenis dan sifat bendanya. Nah, karena kaca itu tadi gelas termasuk benda transparan, jadi dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Kemudian sifat cahaya yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Kalian tadi praktikum mengenai pensil dimasukkan ke gelas berisi air jadi bengkok ya. Itu karena pensilnya itu karena cahayanya itu mengalami pembiasan saat melewati dua
medium yang berbeda, yaitu udara dan air, sehingga arah cahayanya itu berubah. Contohnya itu ada akuarium, kolam yang terlihat dangkal, terus pensil terlihat patah. Kemudian sifat yang kelima itu ada cahaya dapat diuraikan. Tadi kalian latihan dengan DVD ya, itu terus dikasih cahaya terus jadi keluar warnanya, itu karena dispersi cahaya atau peristiwa terurainya cahaya putih menjadi berbagai warna. Sebenarnya cahaya putih itu terdiri dari banyak warna. Nah, ketika cahaya putih itu melewati medium tertentu, setiap warna itu mengalami pembiasan yang besar, sehingga warna-warna tersebut terpisah dengan jelas. Yang tadinya kita melihatnya putih, jadi kita bisa melihat warna-warna yang cantik. Itu contohnya itu tadi praktikum DVD. Terus kalau kita bikin gelembung lewat sabun itu juga itu karena dua medium berbeda. Nah, kemudian adakah dari kalian yang ingin membacakan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini? Mbak Ica bisa membacakan kesimpulan? Iya Bu, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini itu cahaya merupakan bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu manusia melihat benda di sekitarnya. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat menembus benda bening, dapat dibiaskan dan dapat diuraikan menjadi berbagai warna. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Ica. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kalian bisa post tes terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Baik Bu. Oke, 2 menit dari sekarang. Apakah sudah teman-teman semuanya post tesnya? Sudah. Oke, nah terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga kalian selalu sehat. Kita bisa apakah pembelajaran hari ini menyenangkan karena sudah melaksanakan praktikum? Ya, alhamdulillah ya. Terus alhamdulillah karena kalian semua pada aktif, pada semangat, kita bisa apresiasi ya bersama-sama, kita tepuk tangan semuanya. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.